Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Haki. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan ilmu tajwid, yakni tahsin dan tajwid Al-Quran. Dosen pengamu yakni Ustadz Nasrullah. Nah, pertama kita akan membahas tentang ahruf sab'ah dan qiraah sab'ah. Apa itu ahruf sab'ah? Ahruf sab'ah adalah, dengan makna yang sederhana, ahruf sab'ah itu dimaksud dengan ahruf sab'ah adalah bukan qiraah sab'ah, melainkan sebagian ulama memaknainya dengan 7 ragam bahasa dari bahasa Arab yang masyhur, yang mana Al-Quran diturunkan dengan 7 ragam bahasa Arab tersebut. Nah, selanjutnya qiraah sab'ah. Apa itu qiraah sab'ah? Qiraah sab'ah adalah 7 macam bacaan Al-Quran yang disandarkan pada 7 imam qurra, dan masing-masing imam mempunyai 2 murid atau rawi yang meriwayatkan bacaan imamnya. Sebagai berikut: yang pertama, Imam Nafi' Ibnu Abdurrahman bin Abi Nu'am mempunyai muridnya Khalid bin Warsh. Yang kedua, Abdullah bin Katsir Al-Makki mempunyai murid Al-Bazzi dan Kumbul. Yang ketiga, Abu Amr memiliki murid Ad-Duri dan As-Susi. Yang keempat, Abdullah bin Amir Asy-Syamasi mempunyai murid Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang kelima, Asim bin Abi Najud mempunyai murid Syu'bah dan Hafs bin Sulaiman. Yang keenam, Hamzah bin Habib Al-Kufi mempunyai murid Khalid bin Syam dan Khalid bin Khalid. Yang ketujuh, Ali bin Hamzah bin Abdullah mempunyai murid Abu Al-Harith Al-Laits bin Khalid Al-Baghdadi dan Hafs bin Umar. Nah, selanjutnya pengertian qiraah asyarah. Imam Ibn Al-Jazari merupakan generasi emas setelah Imam Asy-Syatibi dalam ilmu qiraat. Hasil karya beliau memang tentang ilmu qiraat berjudul Tahbir at-Tashrih fil Qiraah al-Ashr. Berbeda dengan ulama sebelumnya, Imam Al-Jazari menambahi 3 nama imam qurra dari 7 yang telah disebutkan tadi, sehingga dikenal dengan istilah qiraah asyarah. Nah, setelah itu kita ke pengertian qiraah syadah. Qiraah syadah adalah qiraah yang tidak memenuhi standar qiraah yang telah ditentukan di atas. Qiraah syadah yang masih terekam datanya hingga sekarang ada 4 qiraat saja yang bersumber dari 4 imam. Masing-masing imam juga mempunyai rawi. Lanjut yang bawah, pengertian qiraah, riwayat dan thariqah. Apa itu qiraat? Qiraat adalah sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada salah satu imam qiraat yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, riwayat. Riwayat adalah sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil salah satu ragam bacaan Al-Quran dari seorang imam. Yang terakhir adalah thariq atau thariqah. Thariqah adalah sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil salah satu ragam bacaan Al-Quran dari seorang rawi. Bab selanjutnya yakni biografi Imam Asim dan rawinya. Nah, biografi Imam Asim secara singkat, nama beliau adalah Asim bin Abi Najud, sedang nama kunyahnya, nama panggilannya itu Abu Bakar. Beliau seorang guru di qiraah di Kufah. Beliau adalah seorang tabi'in. Sanad Imam Asim ada dalam qiraah sampai pada Abdullah bin Mas'ud Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yakni biografi Imam Hafiz. Nama asli beliau adalah Hafiz bin Sulaiman Ad-Duri Al-Asadi dari kabilah Bani Asad, dan nama panggilannya Abu Amr. Beliau dilahirkan pada tahun 90 Hijriah, meninggal pada tahun 180 Hijriah. Selanjutnya biografi Imam Ibnu Al-Jazari. Nama aslinya adalah Abdul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf yang dikenal sebagai Ibnu Al-Jazari. Ia dilahirkan di Damaskus pada tahun 57 Hijriah. Beliau telah hafal Al-Quran ketika berumur 14 tahun. Lanjut ke bab selanjutnya, yakni mengenal ilmu tajwid. Nah, apa sih ilmu tajwid itu? Nah, di sini secara etimologi itu membaguskan, memperindah. Menurut terminologinya, berarti membaca Al-Quran Al-Karim dengan memberikan sifat huruf akan haknya dari setiap makhraj, sifat dan harokatnya. Nah, makhraj huruf itu apa? Yakni tempat yang mengeluarkan suara huruf, tempat keluarnya suara huruf, sehingga dapat dibedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Dan selanjutnya sifat huruf. Sifat huruf yaitu suatu cara untuk melafadzkan huruf dan membedakannya dari huruf satu dengan huruf yang lainnya dari segi sifatnya, seperti idbaq, hamas, isti'la dan yang lainnya. Pengambilan ilmu tajwid yang dimaksud di sini adalah dengan 2 cara. Yang pertama, dengar langsung dari bacaan guru yang miskin yang bersambung sanad bacaan sampai Rasulullah SAW, lalu murid menirukannya. Yang kedua, seorang murid membaca Al-Quran di hadapan guru
lalu ditafsir langsung oleh beliau. Nah, Peletak dasar ilmu tajwid dari sisi amaliyah atau praktiknya adalah Rasulullah SAW, karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan beserta kaidah dan ilmu tajwidnya yang diterima secara talaki dari malaikat Jibril alaihissalam. Hukum dan dalil mempelajari ilmu tajwid. Hukum dan dalil, tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya hukum ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Maksudnya, apabila sebagian orang telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Tingkatan pahala pembaca Al-Quran. Nah, tingkatan membaca di sini ada 3. Yang pertama al-muhsin al-majrur, ini golongan yang membaca Al-Quran dengan baik dan mendapat pahala dari Allah. Yang kedua ada al-ma'dzur, yaitu golongan orang-orang yang lisannya belum mampu membaca Al-Quran dengan benar dari sisi tajwidnya. Yang ketiga al-musi' al-atim, yaitu golongan yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi tidak mempraktekannya dengan sengaja ketika membaca Al-Quran. Tujuan mempelajari ilmu tajwid apa sih? Yang pertama, menjaga dan memelihara lidah dari kesalahan dalam membaca Al-Quran dan berupaya untuk mendapatkan pahala yang istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membacanya. Kedudukan ilmu tajwid. Nah, kedudukannya itu lebih mulia jika dinisbatkan pada ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu tajwid berhubungan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Keempat, yakni standar bacaan Al-Quran yang benar. Imam Suyuti dalam Al-Itqan menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran bisa diterima bila memenuhi 3 standar yang telah ditetapkan oleh jumhurul ulama. Yang pertama, bacaan yang mempunyai sanad sahih. Yang kedua, bacaan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, bacaan yang sesuai dengan mushaf al-Utsmani. Bacaan Al-Quran yang sangat sahih dari Rasulullah SAW merupakan bacaan yang mutawatir sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW semasa beliau mengambil bacaan Al-Quran langsung dari malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril alaihissalam mengambil bacaan langsung dari Allah Azza wa Jalla dari awal ayat hingga akhir ayat. Bab yang selanjutnya adalah bab adab membaca Al-Quran. Nah, adab membaca Al-Quran itu yang paling penting di sini adalah yang pertama, hendaknya membaca dalam keadaan suci dari hadas kecil, yakni berwudu. Yang kedua, membacanya di tempat yang suci untuk menjaga keagungan Al-Quran. Yang ketiga, membaca ta'awud di penggunaan membaca Al-Quran. Yang keempat, membaca basmalah pada permulaan setiap surat kecuali surat Al-Baroah. Yang kelima, membacanya dengan khusyuk dan tenang. Yang keenam, membacanya dengan meresapi serta memikirkan makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran. Yang ketujuh, membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan bacaan yang pelan-pelan, terang, serta memberikan hak kepada setiap huruf. Yang kedelapan, hendaknya pembaca memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Yang kesembilan, yakni bersiwak. Yang kesepuluh, bagi pendengar baik mendengar dari orang yang membaca Al-Quran secara langsung atau melalui radio. Yang ke-11, menahan diri dari membaca Al-Quran ketika dalam keadaan mengantuk. Yang ke-12, adanya pembenaran serta keyakinan pembaca kepada Tuhannya dan kesaksian pada Rasulnya atas berita yang telah disampaikan ketika selesai membaca Al-Quran. Yang ke-13, tidak memutus bacaan dengan berbicara bersama orang lain. Yang ke-14, membaca takbir setelah selesai membaca surat Al-Duha sampai An-Nas. Yang ke-15, memohon kepada Allah agar dianugerahi kenikmatan ketika membaca ayat-ayat rahmat. Bab yang selanjutnya yakni ritme dan tadabbur membaca Al-Quran. Nah, ada 3 macam membaca Al-Quran yang semuanya termasuk dalam kategori tartil dalam baca Al-Quran, yakni ada yang pertama tahqiq, yaitu membaca dengan pelan-pelan, tenang, serta memperhatikan dan meresapi makna-makna Al-Quran. Yang kedua, hadr, yaitu membaca dengan cepat serta tetap menjaga hukum-hukumnya. Yang ketiga, tadbir, yaitu pertengahan di antara tahqiq dan hadr. Bab yang selanjutnya yakni hal-hal yang membantu dalam menghafalkan Al-Quran. Yang pertama itu terus menerus dalam menghafal, tidak berputus asa dan memotivasi diri sendiri. Yang kedua, menjauhkan diri dari maksiat, tarkul ma'asi, minta ampun setelah melakukan maksiat, sedekah atau yang lainnya. Yang ketiga, membaca takbir mulai dari akhir surat Al-Duha sampai surat An-Nas. Yang keempat, disunahkan baca hendaknya membaca surat Al-Fatihah jika sampai pada akhir surat An-Nas. Yang selanjutnya, bab permulaan membaca Al-Quran. Yang pertama, al-isti'adah,
Dianjurkan atau disunahkan bagi pembaca Al-Quran Al-Karim agar membuka atau memulai bacaannya dengan membaca ta'awudz, baik pada waktu memulai bacaan di permulaan surat atau di tengah-tengah surat. Hukum kesunahan membaca isti'adzah ini dituliskan oleh Imam Ibnu Jarir sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir muridnya. Yang kedua, basmalah. Tempat basmalah diletakkan ketika mulai membaca di permulaan beberapa surat. Hukum membaca basmalah itu menurut mazhab Syafi'i wajib pada surat Al-Fatihah. Alasan mereka karena berbasmalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai bacaan basmalah ketika memulai di surat manapun kecuali pada surat Al-Bara'ah. Lanjut, bab tempat-tempat keluarnya huruf, makhraj, yaitu tempat mengeluarkan suara huruf dan yang membedakan huruf satu dengan huruf yang lain, baik berdasarkan cara tahqiq maupun cara takdir. Nah, cara menemukan makhraj itu apa? Nah, untuk mengetahui tempat keluarnya huruf atau makhraj huruf, maka huruf itu kita sukun atau kita tasydid terlebih dahulu, kemudian kita masukkan hamzah wasal pada huruf tersebut. Macam-macam makhraj. Nah, di sini ada 17 macam makhraj cara terperinci. Yang pertama, al-jauf, yakni kekosongan yang masuk dalam mulut dan tenggorokan. Yang kedua, yakni al-halq, pada tenggorokan itu terdapat 3 makhraj untuk 6 huruf, yakni pangkal, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Yang ketiga ini al-lisan, dalam lidah ini terdapat 4 makhraj yang dijabarkan menjadi 10 makhraj secara terperinci. Yang pertama, maqsur lisan, wastul lisan, dan hafatul lisan. Terus asyafatan, kedua bibir, itu terdapat 2 makhraj. Yang kelima, al-khayshum, pangkal hidung. Ada yang mengatakan yaitu lubang yang sambung pada suatu di antara hidung dan bibir, itu tempat keluar gunnah, yaitu suara yang merdu dan tidak melibatkan pekerjaan lidah di dalamnya, dan disertai dengan gunnah. Selanjutnya ini laqab huruf. Ada beberapa laqab huruf. Yang pertama jaufiyah, huruf-huruf jaufiyah atau huruf yang berada di antara lubang tenggorokan atau mulut, yaitu 3 huruf mad, a, u, i. Yang kedua halqiyah, huruf halqiyah pangkal tenggorokan, yakni makhrajnya huruf yang terdapat pada pangkal tenggorokan, yaitu hamzah, ain, ha, ghain, kha. Yang ketiga lahwiyah, huruf-huruf lahwiyah makhrajnya huruf yang terdapat pada pangkal lidah, yaitu qaf, kaf. Yang keempat sejariyah, huruf-huruf sejariyah, yakni makhraj huruf yang terdapat dalam lidah bagian tengah. Yang kelima dalqiyah, huruf-huruf dalqiyah, yakni makhraj huruf yang terdapat dalam ujung lidah. Yang keenam nat'iyah, huruf-huruf nat'iyah, yaitu huruf yang keluar dari langit-langit gusi gigi seri atas dengan tekanan ujung lidah padanya. Yang ketujuh asaliyah, huruf-huruf asaliyah, yakni makhraj yang terdapat dalam lidah bagian dalam. Yang kedelapan nasawiyah, huruf-huruf nasawiyah, yakni makhrajnya huruf yang terdapat dalam gusi. Yang kesembilan syafawiyah, huruf syafawiyah, yakni makhrajnya huruf yang terdapat dalam bibir. Bab sifat-sifat huruf. Sifat adalah cara atau metode melafadzkan, mengucapkan huruf sekiranya dapat membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Pembagian sifat huruf itu ada 2, yang ini. Yang pertama sifat yang kontradiksi, berlawanan. Yang kedua sifat yang tidak kontradiksi. Yang pertama sifat yang berlawanan, ada 5 sifat sekaligus perlawanannya. Yang pertama al-jahr, lawannya hamas. Terus asyiddah, lawan katanya tawasud. Al-itbaq, lawan katanya infitah. Yang keempat al-idlaq, lawan katanya ismat. Yang kelima isti'la, lawan katanya istifal. Terus al-hamas, menurut bahasa berarti samad. Asyiddah menurut bahasa berarti kuat. Yang ketiga at-tawasud, menurut bahasa berarti tengah-tengah atau sedang. Yang keempat ar-rakhah, berarti bahasa lunak. Al-itbaq menurut bahasa berarti melekat atau menutup. Yang selanjutnya al-infitah, menurut bahasa terbuka. Al-idlaq tergelincir. Al-ismat, yaitu mencegah atau menahan diam. Yang terakhir ini takhfim, yang berarti naik atau terangkat.
Nah, yang kedua sifat tidak kontradiksi. Yang pertama al-sofir, menurut bahasa berarti siu atau serwit. Yang kedua al-qalqalah, yaitu memantulkan makhrajnya huruf ketika mengeluarkan huruf dalam keadaan mati hingga terdengar adanya tekanan suara yang keras atau kuat. Qalqalah dibagi menjadi dua, yakni sugro dan kubro. Din, menurut bahasa berarti lunak. Yang selanjutnya al-inhiraf, menurut bahasa berarti condong. Yang selanjutnya at-takrir, menurut bahasa berarti mengulang-ulang, maksudnya adalah ujung lidah tergetar ketika mengucapkan huruf. Yang selanjutnya at-tafashi, menurut bahasa berarti meluas atau melebar. Al-istitalah, menurut bahasa berarti memanjang, sedang menurut istilah maka hurufnya berpanjangan dari tepi pangkal lidah. Bab selanjutnya yakni hukum ro ketika tafhim dan tarkik. Hukum ro ketika tafhim itu dibaca tebal dalam beberapa keadaan sebagai berikut. Yang pertama apabila ro di fathah atau di dhammah. Yang kedua apabila ro disukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah atau fathah. Yang ketiga apabila ro disukun dan huruf sebelumnya berharokat kasrah asli dan setelahnya berupa huruf isti'la. Yang keempat jika ro disukun dan huruf sebelumnya berharokat kasrah arid tidak asli. Yang kelima jika ro disukun ketika waqaf dimatikan dan sebelumnya berupa huruf yang disukun selain ya dan sebelumnya huruf yang mati tersebut berupa harokat fathah atau dhammah. Yang kedua dibaca tarhik, ro dibaca tipis dalam beberapa keadaan sebagai berikut. Yang pertama ro di kasrah, yang kedua apabila ro disukun dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasrah asli dalam satu kalimat setelah ro tidak berupa huruf isti'la. Yang ketiga jika ro dimatikan ketika waqaf dan huruf sebelumnya berupa huruf ya yang mati. Yang keempat apabila ro dimatikan dalam keadaan waqaf dan sebelumnya berupa salah satu huruf istifal yang mati yang huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasrah. 3. Boleh dibaca tafkhim dan tarkik. Apabila ra disukun mati dan huruf sebelumnya berharokat kasrah asli dan setelahnya ra berupa huruf isti'la yang dibaca kasrah. Yang kedua yakni apabila ra mati dalam keadaan waqaf dan huruf sebelumnya huruf isti'la yang mati yang sebelum huruf isti'la berupa huruf yang berharokat kasrah. Bab hukum tanwin nun dan mim mati. Yang pertama gunnah, ialah suara merdu yang keluar dari pangkal hidung dan tidak melibatkan pekerjaan lidah. Yang selanjutnya idhar, bahasa terang. Sedangkan menurut istilah itu mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan bentuk yang jelas tanpa dengung. Yang ketiga idgham, memasukkan sesuatu pada sesuatu. Nah, hukum mim mati itu ada 3, idgham syafawi, ikhfa syafawi dan idhar syafawi. Apa itu idgham syafawi? Apabila mim mati bertemu dengan mim. Yang kedua yakni ikhfa syafawi, apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Yang ketiga idhar syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Hukum nun mati dan tanwin. Mati dengan tanwin itu ada 4. Yang pertama idhar. Yang tadi berarti ba. Idhar itu terang, jelas. Yang kedua idgham, ini memasukkan sesuatu pada sesuatu. Idgham itu dibagi menjadi 2, yakni idgham gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham gunnah itu apa? Ini idgham gunnah sebenarnya tanwin bertemu dengan 4 huruf yakni dan idgham bila gunnah adalah sukun dan tanwin bertemu dengan 2 huruf yakni lam ra. Iklab, ini menurut bahasa mindah. Sedang menurut istilah adalah mengubah mim mati atau tanwin menjadi mim pada huruf ba. Yang keempat ikhfa, menurut bahasa yakni tersembunyi samar. Sedangkan menurut istilah itu mengucapkan mati atau tanwin dengan sifat bacaan di antara idhar dan idgham tanpa tasydid dengan tetap menjaga dengung. Idgham dan idhar. Hukum lam ta'rif ketika idhar yaitu menjelaskan lam ta'rif yang masuk pada kalimat isim apabila diiringi dengan salah satu huruf qamariyah yang dikumpulkan pada kalimat bagi hajjaka wa khamakimah. Nah, yang kedua idgham, yakni masukkan lam ta'rif pada mati ya pada huruf yang mengiringinya dari salah satu huruf yang syah yaitu huruf selain huruf qamariyah. Hukum lam ketika tafkhim dan tarkik. Yang pertama tafkhim, lam dibaca tafkhim ada 2 keadaan sebagai berikut. Yang mana lamnya lafaz jalalah
Yang kedua, lamnya lafaz jalalah ketika diganti oleh huruf yang mati, huruf sebelumnya berangkat dhammah atau fathah. Yang kedua, tarkik. Lam dibaca tarkik pada beberapa keadaan. Yang pertama, lam lafaz jalalah itu di kasrah asli atau kasrah aridah, tidak asli. Yang kedua, lam lafaz jalalah ketika didahului huruf yang mati yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Hukum lam fi'il. Di sini lam fi'il dalam pembahasan ini adalah lam yang mati dari asal susunan fi'il. Hukum lam fi'il itu ada dua, yakni idgham apabila lam fi'il bertemu dengan lam ra, contoh kulla amlik. Terus idhar apabila lam fi'il bertemu dengan huruf hijaiyah selain lam ra. Idgham berdasarkan sifatnya. Idgham berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga, yakni mutamasil, mutajanis, dan mutaqarib. Yang pertama idgham mutamasil. Untuk bahasa ini kesamaan. Sedang menurut istilah yaitu apabila ada dua huruf yang serupa bertemu dalam satu kalimat atau dua kalimat. Huruf yang pertama mati sedang huruf yang kedua hidup. Yang kedua, huruf idgham mutamasil yang gunnah, ya, yang didengungkan dengan 3 harokat atau 1,5 alif hanya pada dua keadaan. Ini mim bersama dengan mim dan nun bersama dengan nun. Yang kedua idgham mutajanis, yakni menurut bahasa ini sejenis, yakni apabila ada dua huruf yang sama dalam makhrajnya dan berbeda dalam sifatnya. Yang ketiga idgham mutaqarrib, yakni menurut bahasa berdekatan. Menurut istilah yakni dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Bab hukum mat. Definisi mat ini menurut bahasa lebih panjang, sedangkan menurut istilah memanjangkan satu huruf dengan salah satu huruf mat yaitu alif mati yang huruf sebelumnya fathah, mati yang huruf sebelumnya di dhammah, ya mati yang huruf sebelumnya di kasrah. Nah, macam-macam mat itu ada banyak. Yang pertama mat wajib mutasil, udah huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Yang kedua lawannya, yakni apabila huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Nah, yang ketiga mat arid sukun, apabila huruf mat bertemu dengan sukun arid tidak asli disebabkan waqaf, maka dinamakan mat arid sukun. Yang keempat mat lazim, apabila ada huruf mat bertemu dengan huruf yang ditasyid maka dinamakan mat lazim. Mat lazim itu juga ada beberapa pembagian, yakni mat lazim kilm mufaqqal dan mat lazim kilm mukhaffaf, mat lazim harfi mufaqqal dan mat lazim harfi mukhaffaf. Kelima mat silah, apabila ada hak kinayah, hak dhamir untuk laki-laki tunggal berada di antara dua huruf hidup maka dinamakan mat silah. Masilah juga dibagi dua, yakni masilah kubra dan masilah sugro. Yang keenam mat badal, apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mat maka dibaca panjang dua rakaat. Yang ketujuh mat iwad, yakni mat dalam tingkah waqaf sebagai ganti dari dua fathatain. Yang kedelapan mat din, apabila ada huruf ya dan wawu yang sebelumnya ada huruf berangkat fathah dalam keadaan waqaf. Selanjutnya bab berdiam sejenak atau sakta. Definisi sakta latifah yaitu berhenti kira-kira 2 harokat tanpa bernafas dengan niat mengingatkan bacaan. Tempat sakta dalam Al-Quran Al-Karim sesuai bacaan Imam Hafaz menurut Mutasyabiyah. Dalam Quran terdapat beberapa banyak tempat. Dilanjutkan dengan sakta tadi, yakni hamzah wasl dan hamzah qata. Hamzah qata itu hamzah yang didapatkan ketika tingkah wasl, ketika di permulaan kalimat. Sedangkan hamzah wasl ialah hamzah yang didapatkan di permulaan kalam dan digugurkan di pertengahan kalam. Dengan kata lain, hamzah yang hanya dibaca di permulaan kalimat saja, tapi tidak dibaca di pertengahan kalimat. Harokat hamzah wasl itu ada fathah, kasrah, dhammah. Ini waqaf dan ibtida. Waqaf dan ibtida termasuk hukum seni membaca yang bagus serta paling penting, maka bagi pembacanya hendaknya memperhatikannya. Pengertian waqaf, qad, dan ibtida. Waqaf menurut bahasa berhenti atau menahan. Untuk istilah itu memutus atau menghentikan suara dan diam di akhir kalimat dengan masa sebentar yang cukup digunakan pembaca untuk bernafas menurut kebiasaan dengan niat melanjutkan bacaannya lagi. Al-qat'u yang dimaksud di sini adalah memutus bacaan dengan niat mengakhiri bacaan. Terus yang selanjutnya hukum waqaf pada penghujung ayat. Di dalam Al-Quran tidak ada hukum untuk wajib waqaf kecuali jika ia mewakafkan ayat tertentu dengan niat agar maknanya rancu atau menyimpang dari maksud ayat, maka ia berdosa. Sebab waqaf, yakni ittiroriyah,
karena terpaksa. Yang kedua ikhtibariyah, berarti untuk masuk ujian. Yang ketiga ikhtiyariyah, berarti yang dipilih. Yang keempat intidhariyah, berarti pada kalimat-kalimat dalam satu ayat yang terdapat perbedaan qiraat. Bagian wakaf itu ada 4, ini wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf qabih. Definisi ibtida dalam ilmu tajwid bermakna mulai bacaan setelah berhenti karena wakaf. Ibtida selalu dilakukan oleh pembaca dalam keadaan ikhtiyari, bedanya dengan wakaf yang bisa dilakukan secara ikhtiyari atau idtirari. Ibtida yang diperbolehkan ada 3 macam, yakni ibtida tam, ibtida kafi, dan yang ketiga ibtida hasan. Ibtida yang tidak diperbolehkan diantaranya ibtida yang qabih atau adalah ibtida yang merubah makna dari yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ini penulisan Al-Qur'an. Nah, bagi pembaca harus memperhatikan tulisan sebagaimana yang dijelaskan pada berikut, yakni al-maqtu' al-mausul, yang terputus dan yang tersambung, termasuk kekhususan dalam Rasm Utsmani, penulisan Utsmani, yakni setiap kalimat ditulis dengan 2 metode. Ini diputus dari sebagian kalimat yang disambung bersamaan sebagian kalimat yang lain. Yang kedua, hadzf wal isbat, membuang dan menetapkan apabila kalimat yang diwakafkan itu berupa salah satu dari 3 huruf mad dan huruf tersebut ditulis pada rasm mushaf Utsmani. Yang ketiga, taknis mengikuti rasm dalam keadaan tingkah wakaf. Apabila taknis ditulis seperti huruf tak biasa, maka ketika dalam keadaan wakaf harus diwakafkan sebagaimana wakaf pada huruf tak. Selanjutnya, lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali itu apa? Yakni kesalahan fatal dan sangat nampak sekali yang terjadi pada lafaz sehingga maknanya menyimpang dari makna yang dikehendaki atau yang sesuai. Dan makna dari lahan khafi berbeda, yakni kesalahan yang berhubungan dengan kesempurnaan pengucapan, seperti kurangnya membaca panjang pada mat atau terlalu panjang dan lain sebagainya. Bab Gharaib Al-Quran sesuai riwayat Imam Hafiz terdapat banyak Gharaib Al-Quran. Yang pertama, sin. Kalimat sin itu terdapat seperti kalimat wallahu yaqbidu wa yabsutu, terdapat pengucapan kalimat sin yang aslinya itu shad. Yang kedua, dha'fin, terdapat beberapa harokat. Yang ketiga, majreha. Yang keempat, a'jamiyun. Yang kelima, atani. Bab sujud tilawah, dalil disyarikannya sujud tilawah. Dalam Quran terdapat ayat, yakni wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka tidak sujud. Nah, ini diisyaratkan secara tidak langsung. Nah, hukum sujud tilawah menurut mazhab Hanafi wajib bagi pembaca dan pendengar, baik sengaja mendengar atau tidak sengaja. Menurut jumhur, sunnah bagi pembaca dan pendengar yang sengaja mendengar Al-Quran. Syarat sujud tilawah yakni seperti tidak suci, tidak hadas kecil maupun besar, bebas dari najis, teraurat, dan menghadap kiblat. Cara atau sifat sujud tilawah menurut mazhab kita, yakni Syafi'i, diisyaratkan niat dalam ihram seperti halnya sholat, juga dengan salam tanpa disyariatkannya tasyahud. Disyaratkan tasyahud. Keutamaan membaca Al-Quran. Nah, di sini saya sebutkan beberapa saja, tidak semua dari buku beliau. Yakni keutamaannya, Al-Quran sebagai jalan keluar. Al-Quran lebih disukai Allah dari segala sesuatu. Al-Quran penjaga dari segala mara bahaya. Al-Quran dapat menambah keberkahan rumah. Al-Quran menyelamatkan pembacanya dari hisab. Al-Quran adalah kekayaan. Al-Quran tidak akan tersentuh api neraka. Al-Quran menjadi pembacanya masuk surga. Al-Quran lebih baik daripada harta dunia dan lain sebagainya. Dari sebelumnya ini keutamaan membaca Al-Quran. Terdapat beberapa banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan selanjutnya yakni fadilah dari surat Al-Quran tersebut. Terdapat banyak fadilah dari surat Al-Quran seperti surat Al-Fatihah, Imran, Mau'idatain, dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin manfaat bagi yang mendengarkannya. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.